Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Shalom, Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat mengikuti ibadah pada hari ini. Kita semua percaya keberadaan kita hari ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi itu semua karena anugerah Tuhan yang tercurah bagi setiap kita. Selama kita hidup, mari kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan selama kita hidup, mari kita percaya dan imani bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti setiap kita. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur padamu karena anugerah-Mu lebih daripada hidup. Kami bersyukur buat kemurahan demi kemurahan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang tidak pernah habis, perlindungan darah-Mu yang sungguh sangat sempurna. Kami percaya bahwa kami mempunyai Bapa yang sangat mengasihi kami, Tuhan yang selalu melindungi dan menjagai kami. Kami bersyukur buat waktu ini Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan untuk bernafas dan datang untuk menikmati hadirat dan lawatan-Mu. Terima kasih Bapa, ini pujian penyembahan kami yang terbaik. Kami naikkan ke hadapan-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku
bersuka cita dalam Tuhan. Kita semua adalah umat pilihan Allah yang menjadikan sehingga kita lebih dari pemenang.
kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh semakin memperbarui hidup kita, sehingga hidup kita boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan ku
hari ini, untuk lawatan-Mu Tuhan yang sudah menjamah setiap kami. Ini waktunya Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, firman yang kami dengar hari ini Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami dan membuat Tuhan semakin berkenan akan hidup kami. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu ada di tengah-tengah orang yang berkenan kepadamu. Roh Kudus, kami serahkan menit-menit ke depan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang hidup boleh membimbing setiap kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau persiapkan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi juga setiap kami yang menerimanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami serahkan hati kami, pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Beberapa pengumuman penting untuk kita akan laksanakan sehubungan dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, PSBB ya. Jadi untuk ibadah untuk 2 minggu ke depan ini kita tidak ada ibadah secara langsung, tetapi kita akan mengikuti ibadah secara online. Ya, ibadahnya secara online. Kita akan beribadah lagi itu tanggal 31 Januari. Jadi ibadah minggu depan kita tidak ada ibadah di sini, tetapi melalui online, dan kembali kita ibadah tanggal 31 Januari. Ya. Yang kedua, doa pagi ya, itu akan dilaksanakan kembali, diadakan mulai bulan depan, bulan Februari. Jadi 2 pengumuman penting ini harus kita ingat. Jadi minggu kedua, ketiga, keempat, kelima kita beribadah lagi ya. Jadi yang ketiga sama keempat itu kita ibadah online. Yang kelima tanggal 31 itu kita ibadah di sini ya. Terus doa paginya mulai bulan depan ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, mohon Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada saudara yang saat ini tidak hadir. Mungkin bisa disampaikan kepada mereka juga pengumuman ini. Dan kita harus selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, selalu mencuci tangan. Bapak Ibu, saya sekali mengingatkan, harus kita mulai dari diri kita untuk melaksanakan ini, mencuci tangan ya, pakai masker dan jaga jarak. Itu himbauan yang harus kita lakukan dan tanamkan dalam diri kita supaya itu menjadi kebiasaan bagi kita. Sekian pengumuman dari saya. Ini mati. Oh iya. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, di dalam kondisi yang seperti ini, ibadah kita seringkali terganggu, tetapi kita tidak perlu takut
Sebab ibadah itu tidak harus di dalam gereja. Dimanapun 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Terutama di dalam keluarga perlu bangun mesbah keluarga supaya kondisi-kondisi yang tidak menentu ini tidak membuat kita semakin galau, tetapi berharap kepada Tuhan. Firman yang Tuhan ingin Tuhan sampaikan pada pagi hari ini ialah berjudul bertumbuhlah. Kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali pertumbuhan kita itu pertumbuhan yang tidak sehat. Maksudnya kegiatan-kegiatan kita di dalam ibadah nampaknya seperti kita giat di dalam melayani Tuhan, tetapi rohani kita tidak demikian. Jadi kita jangan hanya melihat hal-hal yang kelihatan, sebab bukan itu yang Tuhan lihat. Hati kita yang Tuhan lihat. Kalau hati kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, maka pelayanan kita itu betul-betul tertuju kepada Dia, dan dampaknya akan berpengaruh di dalam pertumbuhan rohani kita. Baik, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tema firman Tuhan, bertumbuhlah. Ya, ini adalah anjuran supaya kita ini bertumbuh, saudaraku. Dan kita akan bahas itu, akan kita renungkan itu di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-10. Untuk ayat-ayat ini saya minta kita semuanya membacanya. Jadi saya akan membacakan ayat pertama dan kedua saudara, ketiga saya, jadi silih berganti. Pada ayat yang ke-9 dan 10 kita akan bacakan bersama-sama. Baik, kita mulai ya, saudaraku. Di dalam 1 Petrus 1 pasal 2 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Yesus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah memecah kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati dan didapat. dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang berdiri, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka bersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah
tetapi kamu bangsa imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasih-Nya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman-Nya kita baca yang luar biasa ini. Kita dijelaskan oleh Rasul Petrus bahwa Tuhan itu adalah yang menjadi tujuan kehidupan kita. Dia itu adalah batu penjuru yang kepadanya hidup kita itu berlandaskan kepadanya dan mengarah kepada tujuannya. Di dalam gereja Tuhan, Tuhan itu menuntut kita itu supaya kita itu memakai Tuhan itu sebagai pedoman hidup. Mungkin saudara berpikir Tuhan kan sudah nggak ada, kita tidak tahu bagaimana perilaku hidup Tuhan sehingga kita dapat mencontohnya. Saudaraku, Tuhan telah meninggalkan pribadinya itu di dalam suratan-suratan firman Tuhan. Dan inilah guidance, petunjuk bagi kita bagaimana seharusnya kita harus hidup. Di situ dikatakan batu ini seringkali suruhku batu penjuru yang membuat kita tuh memperoleh keselamatan, tetapi diabaikan oleh Tuhan, diabaikan oleh manusia. Tetapi kita bersyukur di ayat yang ke-10 mengatakan kamu yang dahulu bukan umat Allah sekarang jadi umat Allah. Dan orang yang menjadi umat Allah tentunya mengetahui bahwa dia ini adalah batu penjuru yang akan membawa kita, menuntun kita ke arah kemana keselamatan itu akan kita capai. Nah, itu sebabnya pada pagi hari ini, saudaraku, mari kita camkan betul-betul ya firman Tuhan. Sebab di ayat yang ketiga dikatakan jika kamu benar-benar telah mengecapkan kebaikan Tuhan. Tuhan itu telah berbuat yang terbaik bagi kita. Kita ini semuanya, saudaraku, termasuk yang ngomong ini. Ini seharusnya masuk di dalam penghukuman kekal. Tidak ada satu kekuatan pun di luar Allah yang mampu membuat posisi kita itu berubah dari laknat kepada berkat. Tidak ada. Kita mau berusaha dengan kekuatan kita. Kita mau berbuat yang terbaik dengan belajar ilmu etika. Itu tidak akan membuat kita itu dapat diselamatkan, saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata, kita ini diselamatkan bukan oleh karena perbuatan kita, tetapi oleh karena anugerah Tuhan. By grace of our God. Oleh anugerah Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada. Oleh anugerah Tuhan, saudara ada di sini dan berseru-seru kepadanya. Jadi suruhku, kalau kita sudah tahu kebaikan Tuhan, sudahkah kita sungguh-sungguh mengecap kebaikan Tuhan? Saya mau ambilkan satu ilustrasi. Kalau ada seseorang yang sangat tidak bisa berbuat apa-apa, homeless, tidak punya rumah, tidak ada sesuatu untuk dimakan, terus datang seseorang memberikan bukan saja hanya sekedar something to feed, ya, sesuatu untuk dimakan, tetapi dia berikan rumah, dia berikan segala-galanya menjadi kebutuhan.
Saudara, oh thank you. Dan setiap ketemu bilang thank you. Bahkan disembah-sembah, tetapi tidak pernah berbuat sesuai dengan harapan dia membantu kita. Dia membantu supaya kita ini dapat menjadi berkat buat orang lain. Dia membantu supaya kita ini tidak sampai keleleran. Tentunya kita akan berbuat, bukan pada saat kita ketemu saja baru matur suwun bos, matur suwun Raden. Tidak. Tetapi terima kasih kita itu dalam perjalanan kita diberkati. Kita harus berbuat sesuatu untuk memberkati orang lain. Itu tujuan orang itu membantu. Nah, ini Tuhan suruhku memberikan segala-galanya. Kita bisa bangun, bernapas. Itu anugerah Tuhan. Saudara mungkin baru lihat sesuatu yang viral baru-baru ini. Pendeta Markus Bolang, pendeta Tuhan di Tanjung Priuk GPDI, dalam kondisi COVID seperti ini. Biasanya orang-orang berdoa pada hari Jumat itu banyak sekali. Air-air ini berkurang. Terus beliau katakan di atas mimbar, mudah-mudahan kita dapat hikmat untuk mengatur bagaimana supaya semangat waktu normal itu tetap terjadi menyala-nyala di dalam situasi yang sulit sekalipun. Kemudian beliau berkata, ayo kita baca. Lewat. Kita tidak punya kesempatan sudah. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Saudara jangan, wah waktunya Tuhan, ada pendeta bilang, belum, masih lama. Ini bukan tanda-tanda akhir zaman. Ini masih permulaan riak-riaknya. Oh, nek ngono sik suwe. Segai dosa ya. Saudaraku, kita tidak tahu satu detik ke depan. Amin yang ngomong ini bisa ngeblak dipanggil Tuhan. Amin, kam. Datang. Jadi suruhku, kita harus mempersiapkan diri. Tetapi bukan karena takut masuk neraka, tetapi sebagai balasan kita akan kebaikan Tuhan. Mengecap kebaikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oh, kalau saya diberkati itu namanya saya mengecap kebaikan Tuhan. Kami sedang bincang-bincang dengan Ibu Lisa. Kebaikan Tuhan itu jangan diukur dari berkat, enak. Kebaikan Tuhan itu berlaku dalam kondisi apapun. Dalam kondisi kita mengalami kesulitan, di situ Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Dia. Jadi saudaraku, itu namanya orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau pada saat kita diberkati baru kita mengatakan, oh Tuhan Engkau baik, mengecap kebaikan, merasakan kebaikan. Pada saat kita mengalami susah, kita bertanya, where are you Lord? Tetapi saudara ketahui, saya ambilkan satu kisah saudara. Di Amerika itu ada suatu bangsa Apache, penduduk asli Amerika. Dalam membimbing anaknya, mereka itu kerjanya memburu binatang-binatang buas. Pada saat anak sudah beranjak dewasa, dia bawa anaknya tengah malam ke belantara. Dia katakan, engkau harus ada di sini. Kau tinggal di sini, hadapi segala macam masalah, mara bahaya, binatang-binatang buas. Kau harus lawan, sama seperti keturunan nenek moyang yang biasa melawan binatang-binatang buas itu. Ya, kalau sudah malam, kalau siang masih bisa diusir.
binatang. Tapi kalau sudah malam, benar binatang buas itu kalau malam matanya itu bersinar kan. Waduh, mengelilingi dia. Dia bilang, Tuhan, Bapak, betul-betul engkau jahat. Bapaknya kan sudah terlatih. Ternyata bapaknya berada dekat dia, sembunyi dekat dia. Di dalam kondisi sulit, bapaknya keluar untuk menghajar binatang-binatang itu. Begitu juga Tuhan seluruh. Seringkali dia biarkan kita masuk di dalam lembah kekelaman. Tetapi jangan takut. Dia sudah berjanji untuk menyertai kita. I'll be with you until the end of the world. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Kalau saya melihat kebaikan Tuhan, saya menangis, saudaraku, sebab saya ini adalah brengsek. Orang yang paling tidak benar, tidak layak berdiri di sini. Tetapi oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, aku boleh melayani Engkau. Saya harap seluruh jemaat Tuhan mengalami sungguh-sungguh kebaikan Tuhan. Kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, hidup ini kepingin dituntut terus. Batu penjuru yang disusun seakan-akan tidak ada manfaatnya. Dan pada saat disusun, di atasnya kita mau juga disusun, akan menjadi tempat perteduhan orang. Akan menjadi tempat orang ngayong di situ. Coba kita renungkan. Mungkin kita berpikir, saya melayani Tuhan, tidak ada manfaatnya. Tidak, saudara. Suster Lisa cerita sama saya, saya dalam keadaan sulit itu, keluarga banyak utang. Saya harus membayar utang-utang itu dengan cara saya berangkat ke Tokyo, ke Jepang. Dan saya kerja di Toyota. Kaget saya. Sebab waktu saya ke Jepang, saya pergi ke pabrik itu. Saya bilang, orang ini bagaimana ya mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Nggak pengalaman, langsung dipekerjakan di pabrik Toyota yang membutuhkan skill yang tinggi. Kalau kita tertinggal, ya itu ban berjalan. Saya waktu itu adakan plant visit ke pabrik. Kami berjalan di atasnya melihat orang-orang bekerja. Saya lihat jalannya. Kadang-kadang ada robot yang masang kaca mobil setak, terus robotnya cek gitu. Karet-karetnya dipasang. Waduh, luar biasa. Bukan manusianya di-compare dengan alat-alat robot itu. Manusianya skill. Ini datang-datang bisa ditempatkan di situ. Saya bilang, berapa lama? Saya 2 tahun di sana. Berarti kamu ini. Ternyata dalam pembicaraan beliau ini sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Tuhan itu suruh ya memperlengkapi kita. Itu step by step. Kita kan seringkali ya, waktu itu saya juga, anak saya masih kelas 3 itu, Riga. Saya suruh dia belajar dan harus cepat menangkap seperti yang saya mau. Tidak bisa sentil sampai biru telinga. Lama-lama saya nangis tengah malam karena cintanya kan. Kita mau mukul kan bukan karena benci, karena cinta. Tapi dia biru, saya nangis, Tuhan. Akhirnya saya panggil guru les yang punya pengalaman tentang itu. Kita seringkali dalam memaksa, ya kita, harus jadi kudus, harus ini, step by step. Tetapi you have to go, jangan stop. Coba saya sudah kan bilang,
Kalau kita itu berhenti seru, kita itu bisa boring, bosan ya, bosan. Begitu juga coba saudara naik motor, hidup pincin, tetapi persneling tidak dimasukkan, terus nggak jalan, jatuh, saudara angkat kaki gitu. Ini motornya jalan nih, mesinnya kan jalan, saya angkat kaki juga nggak apa-apa, jatuh saudara. Begitu juga suruh kalau perjalanan hidup kita yang step by step, berhenti, boring, langsung tidak sedikit suruhku. Ya, kalau di Timur Tengah kita bangga banyak orang terima Tuhan Yesus. Di Inggris banyak yang lari suruh. Amerika banyak yang lari suruh. Jadi saudara jangan berpikir akan terjadi apa-apa. Hanya sedikit orang yang bisa mengalami kebaikan Tuhan. Jika benar-benar kamu telah mengecap kebaikan Tuhan, benar-benar. Kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, kita ini akan menempatkan diri kita pada batu penjuru itu. Kemana batu penjuru itu menyuruh kita? Baik atau tidak baik, gelap atau tidak gelap. Sama seperti yang saya ilustrasikan. Dilatih untuk apa? Bisa jadi pekerja yang punya skill, keterampilan di Toyota itu. Saya heran, itu Jepang itu membutuhkan orang-orang terampil. Bisa dipakai. Kenapa? Dari awal beliau sudah biasa bekerja di bengkel, punya usaha mebel. Saya bilang ya pantas Tuhan persiapkan Anda untuk ke situ, untuk meraup duit yang banyak. Nanti kalau saudara mau tahu, beliau akan menyampaikan kesaksian melalui firman di tanggal 31 nanti. Kita mau lihat bagaimana beliau kesaksian. Dia waktu berangkat utang-utang terbayar dan beliau mengatakan, Tuhan, tidak usah banyak-banyak, 150 juta saja. Saudara tahu apa yang Tuhan berikan kepada beliau. Saya tidak memuji beliau karena banyak memberikan persembahan, tidak. Saya tidak pernah mengukur saudara-saudara dari uang yang saudara berikan. Sebab yang mengukur itu Tuhan. Nanti beliau akan menyaksikan bagaimana memberi itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sungguh pada saat kita sudah mengecap kebaikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita place our life, kita taruh hidup kita di atas batu itu, batu penjuru itu, sehingga batu penjuru itu yang akan mengarahkan kemana perjalanan kita ini harus kita jalani. Baik atau tidak baik, kita jalani. Sebab itu semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, sama seperti orang Israel waktu dibuang ke Babel. Itu Nabi Hanaya itu bilang, ya cuma 7 tahun, tenang aja. Setelah itu kalian bebas. Nabi Yeremia bilang, oh ya puji Tuhan kalau memang begitu. Tetapi Tuhan ngomong sama saya 70 tahun loh. Jahat dong Tuhan. Tidak. Tuhan itu bukan jahat. Tidak merancangkan kejahatan bagi kita. Tetapi merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Tujuannya apa? Kita digembleng. Supaya pada saat berkat itu kita terima, kita nggak kedodoran. Pada saat berkat itu diberikan, kita dapat mempergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Jadi suruhku, pada saat kita sudah berada pada batu penjuru itu, jangan saudara berpikir, oh bakal enak, bakal diberkati. Belum tentu. Bisa berkat, bisa juga dalam kondisi yang sulit. Tetapi semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.
Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita tidak mengabaikan. Memang Tuhan Yesus itu oleh orang-orang dianggap aneh-aneh gitu. Saudaranya aja menganggap dia begitu. Ya. Orang-orang Farisi berpikir, wah ini kerasukan setan, orang Samaria. Masa dia menjadikan dirinya seperti Tuhan, mengampuni orang berdosa. Yang mampu mengampuni orang berdosa itu hanya Tuhan. Kamu, siapa kamu? Saya tahu ibumu, kamu lahir dari manusia kok, ngomong-ngomong. Dan itu berjalan sampai sekarang. Tetapi kita yang sudah tahu siapa batu penjuru, yang sudah mengecap dengan sungguh-sungguh, tahu bahwa dia itu Tuhan. Betul nggak saudara itu mengakui dia Tuhan? Oh ya, hati kita jujur suruh. When you God bless, He is Lord. Tetapi kalau tidak, mulut kita bertanya, benar nggak lu Tuhan? Benar nggak lu Tuhan? Kok gua begini? Tetapi kalau orang sudah mengecap kebaikan Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, you are my Lord, you are my Savior, you lead me to the eternal life. Kamu membimbing aku pada hidup yang kekal. Dan saudaraku, kalau kita sudah dibimbing mengikuti batu penjuru itu, apa yang harus kita lakukan? Kita dituntut, saudaraku. Dan buahnya itu pasti bukan tuntutan-tuntutan suatu apa seperti orang yang dipaksa, tidak. Itu konsekuensi dari orang yang berada di batu penjuru itu. Apa? Kita ini akan menjadi merasakan bahwa akulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imam-imam itu membimbing saudara. Jangan kita itu bisa membimbing orang, awake dhewe nggak bisa dibimbing, nggak efektif itu saudara. Betul. Coba kalau saudara-saudara yang suka baca siapa itu silat, dulu paling terkenal itu, saya lihat orang-orang baca-baca kok sampai berjilid-jilid kuping hoa kalau nggak salah itu. Saya lihat duitnya dihabisin buat beli itu, asik. Bagaimana sih ceritanya? Ya baca aja loh. Saya baca, iya menarik juga. Tapi saya pikir saya tidak mau terlena dengan cerita-cerita. Saya tinggalkan. Nah, saudara, kalau si ahli silat pendekar ini mengajarkan, ayo murid, supaya kalau kamu dipukul refleksnya begini bagaimana? Pendekar guru, ya begini. Bisa nggak? Kita tidak bisa melakukan ngajar toh. Orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, menempatkan dirinya pada batu penjuru itu yang mengarahkan kita pada sesuatu, sehingga betul-betul kita ini menjadi orang pilihan Tuhan. Imam-imam yang dapat memimpin orang lain kepada kebenaran, karena kita sudah hidup di dalam kebenaran. Kita ini anak-anak Tuhan, bukan hanya amin tok yang layak di sini, saudara. Makanya saya beritahu saudara Joko, you layak di situ. Lo enggak, kita ini semuanya belum sempurna. Tetapi apakah engkau kepingin untuk terus berjalan, atau mau mandek, mau terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau kita mau, saudara, enggak usah. Kalau Bu Risma betul-betul terbiasa melakukan belusuan,
terus dia terapkan di sana, dapat kata-kata pencitraan dari musuh politiknya. Saudara juga tidak usah. Kalau hati kita itu murni, sungguh tulus melakukan, orang mau ngomong apa, biarkan anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Kalau kita sudah betul-betul mengecap kebaikan Tuhan, dalam pelayanan ada kata-kata yang tidak baik kiri kanan, kita tetap jalan terus. Justru pencitraan itu pada saat tidak direspon pencitraannya, itu ngambek, berhenti. Iya. Makanya saya minta pelayan-pelayan Tuhan, ayo, apapun orang mengatakan, kita jalan terus, sebab aku sudah mengecap sungguh-sungguh kebaikan Tuhan. Aku menempatkan diri sebagaimana batu penjuru itu mengarahkan, supaya aku tidak tersandung dari batu penjuru itu, tetapi aku mendapatkan berkat pengarahan dari batu penjuru. Dan pada saat kita sudah mengalahkan pengarahan, kita meyakini bahwa kita ini orang pilihan, tidak bisa sembarangan. Tuhan berkata pada saat menuntun orang Israel keluar dari Mesir, aku akan membuat perbedaan antara engkau dengan bangsa-bangsa lain. Kita ini orang pilihan, saudara. Our life much different than the world. Hidup kita itu harus berbeda dengan dunia. Cara berpikir, dikata-katai, matur suwun Tuhan, mungkin ada hal-hal yang masih perlu dikerat, sehingga pada saat aku dikata-katai, aku berkata bersyukur Tuhan, ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Itu yang harus terjadi. Imamat yang raja ini, bangsa yang kudus, luar biasa. Kita ini orang yang kudus. Pikiran, perasaan pada saat mulai hal-hal yang aneh-aneh, langsung Roh Kudus berkata, amin, salah lo pikiran. Tuhan, ampun. Makanya saya Sister Lisa bicara, saya ini berdoa pagi, betul, saya duduk diam baca Alkitab, tetapi everything I do, I pray to my Lord. Jadi waktu masak, waktu apa, waktu jalan, saya bilang memang begitu seharusnya anak-anak Tuhan. Makanya saya seringkali saksikan, saudaraku, kalau saya di tengah jalan terus ngomong, itu bukan ngomong karena PDW, amin, mestinya ini. Enggak, saya sedang komunikasi dengan Tuhan. So, saya tahu one step ahead. Itu I don't know. Satu langkah ke depan saya tidak tahu apa yang terjadi. That's why I always hold my Lord hand. Saya sering kali pegang tangan Tuhanku supaya aku tidak nyasar-nyasar. Kita ini adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Luar biasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, suatu hal yang luar biasa status kita. Nah, status ini, saudaraku, bukan begitu saja. You have to preach good news. Kamu harus memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Apa itu perbuatan? Menebus dunia ini. Semua orang di luar sana itu ditebus oleh Tuhan, tetapi mereka belum diselamatkan. Keselamatan sudah diberikan, tetapi mereka belum mau menerimanya, bahkan menolaknya. Sama seperti batu penjuru ini, mereka tidak mau, bahkan mereka buang. Tetapi let us pray to them. Mari kita berdoa untuk mereka. Nah, doa kita ini bisa dijawab
apabila kehidupan kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan, milik kepunyaan Allah. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan sudah mati buat kamu. Dia rela mati, dia turun untuk menyelamatkan kamu. Keselamatan sudah di tanganmu, jangan dibuang. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan getar kepada Allah. Itu peran kita semua. Kenapa? Kita ini orang yang sudah dari gelap. Semua ojo ngomong amin ini mungkin di bottomnya, paling bawahnya itu paling brengsek. Jujur saya dibimbing oleh mama saya untuk tidak nyolong, tidak bohong, tetapi nggak kenehan. Disinggung sedikit aja, itu saya saksikan sama waktu saya tidak salah, dia juga tidak punya tanggung jawab. Teman saya itu Madura loh, lebih tinggi dari saya, namanya Fatur Rahim. Kakaknya kawin dengan kakaknya si Retno. Nah, boleh tanya mereka. Paling berat itu dua-dua Madura itu. Saya tidak takut sama dia. Saya pernah pinjam duit. Dia bilang sama adiknya, jaluk no, Amin mau membayar-bayar. Min, si Patoran. Iya, saya bilang ini proyek kan belum selesai. Lu kan juga bakal gua kasih keuntungan. Lu lihat mataku sendiri, coba. Terus ditolong begitu masih begitu. Nggak kenean benar. Kalau saya bisa jadi pendeta, aduh, kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Kita harus memberitakan perbuatan-perbuatannya. Tuhan berkata apa? Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Kita ini bukan umat Allah. Kita diciptakan jadi umat Allah. Kita memberontak melawan kepada Dia. Dan bukan nenek moyang saja kita memberikan dosa warisan, tetapi kita juga suruh. Mulai dari kecil, baru lahir. Makanya dikatakan dalam kandungan aku sudah berdosa. Baru lahir, nek enak ditetein turu, nek pipis baru teriak-teriak. Dia tidak tahu mamanya sudah melahirkan dengan sakit. Ini anak. Ya itulah kita manusia berdosa. Jujur saya berkali anak masih kecil kita anggap lucu, tetapi nek gede, waduh, bisa jadi pusing orang tuanya. Mamanya, neneknya bilang begini, tante, nanti oma beli, dia suka beli permen yang dimakan terus bunyi krecek-krecek setiap gigi gitu. Ayo, nggak boleh nakal ya, makan yang banyak, lagi disuapin ya. Yang anaknya Rika yang nomor 2 itu nggak terlalu suka makan ya. Dimut mulutnya, jadi diiming-iming. Dia bilang, emang omong punya duit? Iya ada. Oh, dari mama kan? Coba newes kayak misalnya, oh tak keplak pisan kok. Tapi kalau anak kecil lucu kan, saudara? Nah, itu akan dibawa terus. Jadi kita ini orang yang bukan milik Allah karena berdosa. Tetapi sekarang telah menjadi umat. Terpujilah nama Tuhan. Saudara ada di sini adalah umat Tuhan. Ya, itu pemberian yang lebih daripada seluruh dunia ini. Apa gunanya engkau memiliki dunia ini, tetapi jiwamu binasa? Ayo, saudara. Amin. Kau tak kayak sak dunia ini gelap kon. Tuhan Yesus telah memberikan contoh. Lawan.
indah sekali kan. Ini semua saya punya, kata si setan. Coba sembah saya, itu jadi milik. Kata Tuhan, no way, hanya Tuhan yang disembah, Allah yang disembah. Begitu juga dengan kita. Ini keselamatan ini berharga daripada dunia loh, suruh. Apa gunanya kita memiliki? Tetapi maaf, dikongkon kebaktian cuma 2 jam. Tapi kalau saudara cari duit berjam-jam, getol benar. Rino wengi pun dicari, iya nggak? Yo koyo, G nopong G, iya kan? Iya, mari kita renungkan itu. Sudahkah aku mengasihi engkau? Kita yang bukan umat dijadikan umat. Seharusnya kita berbuat yang terbaik buat Tuhan. Nah, kalau toh kita bekerja, kita lakukan sama seperti melakukan buat Tuhan. Bagaimana caranya? Produktivitas kita harus meningkat. Kenapa anak-anak Tuhan banyak dipakai? Tiba Weni, apa dipercaya untuk pegang duit di perusahaannya? Karena produktif, bagus, nggak ngentitan. Ya, lihat duit, wah, ini mah sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di dunia ini yang terbatas. Yang Tuhan telah berikan lebih daripada ini. Triliun lebih. Seluruh dunia ini pun tidak sebanding dengan kasih kemurahan Tuhan yang telah membuat kita dahulu bukan umat, sekarang jadi umat. Itu berharga sekali, saudara dikasih. Itu sebabnya suruhku, kalau kita mau betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan, mari kita kencang mengerti kebaikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, menempatkan diri kita pada satu posisi di mana Tuhan menuntun kita ke arah tertentu. Baik itu tidak enak atau enak, itu tuntunan Tuhan. Jalan, kita lihat apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan ku kekurangan aku. Dia menuntun aku ke air, ke rumput yang hijau. Tetapi suruhku, ayat yang selanjutnya mengatakan, sekalipun aku dibawa lembah kekelaman. Berarti Tuhan juga membawa ke situ. Untuk apa? Daud sebenarnya banyak hal-hal yang perlu dikerat dalam hidupnya. Tetapi kenapa Tuhan mengatakan aku cocok? Sebab orang ini setiap dituturi bertobat. Jangan sampai firman Tuhan datang pada saudara, ngene aku om iki ngale gereja akeh kok. Saya saudaraku sudah ceritakan, saya ini sebenarnya sudah tidak disenangin. Bukan jemaat loh. Kalau jemaat boleh saudara tanya semuanya, Pak Mul apa track record kehidupan saya. Tapi orang yang merasa tersaing seringkali tidak senang sama saya. Tapi saya tidak pernah meninggalkan gereja itu. Sebab saya dilahirkan dari gereja itu. Saya mengenal Kristus dari gereja itu. Kita jangan melihat manusia. Tatap Tuhan seperti firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada waktu yang sudah lalu. Kita berjalan dengan Tuhan. Mari kita menjadi berkat, batu penjuru buat orang lain, yang membimbing orang lain dari kegelapan kepada terangnya Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan memberkati kita. Nyanyi apa? Cukup. Kasih alat musuh.
ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, yang mana pada pagi hari ini kami telah menerima sebagian dari firman-Firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kami, supaya kami semua dapat tumbuh di dalam kasih. Amin. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu itu. Kami mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala kemurahan yang telah kami terima pada hari ini. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin-pemimpin kami, Tuhan Yesus, khususnya Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama jajarannya, untuk dapat melayani masyarakatnya dengan baik, untuk dapat mengatasi wabah corona yang sedang menjalar ini. Engkau beri kekuatan, Engkau beri kasih-Mu, yaitu seperti kasih Yesus. Amin. Supaya Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama jajarannya dapat mengatasi masalah baik wabah maupun ekonomi yang sedang merosot ini. Amin. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain, baik gereja kami sendiri yang lemah, Engkau beri kekuatan, yang sakit Engkau beri kesembuhan, dan ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami percaya kehadiran-Mu, karena firman-Firman-Mu akan dapat menerangi, akan dapat melindungi dan memberkati kami semua dari segala bahaya yang terjadi di dalam dunia. Tuhan. Karena Engkaulah sumber kami berlindung. Tuhan. Karena hanya Engkaulah Raja kuasa, Raja kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan. Di dalam kasih-Mu yang kudus, Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus membimbing kita semuanya untuk menjadi imamat yang rajani, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kalian kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya. Bersama kita mengatakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya.